You gonna make me use this? Just tell us. Tell me! Berlatar di sebuah kota kecil di Amerika Serikat, tokoh utama kita kali ini yaitu seorang ayah yang bernama Keller Dover bersama dengan anaknya yang bernama Ralph Dover terlihat sedang melakukan kegiatan perburuan rusa. Di sini diperlihatkan bahwa Pak Dover mempunyai dua anak yaitu Ralph yang tadi dan Anna, anak bungsu di keluarga ini. Mereka sekeluarga sedang berkunjung ke rumah tetangga mereka yang nampaknya sudah sangat dekat yaitu keluarga Birch. Keluarga Birch sendiri beranggotakan Franklin, sang ayah, Nancy, sang ibu, Eliza, sang anak, dan anak bungsu mereka yaitu Joy. Dalam rangka hari Thanksgiving, kedua keluarga tersebut pun hendak merayakannya dengan menyantap daging rusa yang telah diburu oleh Dover dan Ralph di awal scene. Selagi para ibu memasak, Anna dan Joy pun bermain di luar dengan ditemani sang kakak, berlari-lari di jalan raya dan mengunjungi mobil trailer yang entah punya siapa. Mereka semua pun sedang berkumpul di ruang keluarga untuk menikmati kehangatan hari Thanksgiving ini. Anna mengajak Joy untuk pergi ke rumahnya dan orang tua mereka berdua pun mengizinkannya, tetapi Ralph dan Eliza harus pergi menjaga kedua adiknya. Anehnya di sini Ralph dan Eliza terlihat berdua sedang menonton TV yang padahal seharusnya mereka berdua menjaga adik-adiknya. Keller pun pergi mencari mereka berdua ke rumahnya, tetapi nampaknya Anna dan Joy pun menghilang entah kemana. Eliza pun mencurigai bahwa mobil trailer tadilah yang telah menculik mereka dan langsung pergi ke tempat mobil trailer tadi terparkir dan rupanya mobil itu pun sudah pergi entah kemana. Di sini terlihat tokoh utama kita yang kedua yaitu Detektif Loki. Dia adalah seorang polisi yang sedang dalam tugas patroli di malam ini. Dan kebetulan Keller yang sudah melapor hilangnya anak mereka pun terdengar oleh Detektif Loki yang langsung menuju ke TKP. Loki dan polisi lainnya pun menemukan mobil trailer yang sempat dicurigai penculik dua anak tersebut. Dan anehnya mobil itu seperti dikendarai oleh orang yang mabok karena mobil tersebut mundur secara ugal lalu maju hingga menabrak pohon. Saat Loki masuk untuk memeriksa mobil trailer itu, di sini terlihat seorang pria yang tingkahnya cukup aneh dan lebih kayak orang idiot karena dia pelangak-pelongo. Loki membawa pria itu ke ruang interogasi dan mobil trailernya pun diperiksa oleh tim forensik. Pria itu bernama Alex dan Alex adalah seorang yang mengidap semacam penyakit mental dan hanya tinggal bersama dengan bibinya. Singkat cerita, Loki berkunjung ke rumah bibinya Alex untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan ingin mengetahui kondisi kehidupan Alex lebih lanjut. Alex sepertinya bukan pelakunya karena nampaknya tidak mungkin seorang yang notabene-nya berpenyakit mental melakukan pencurian anak kepada anak kecil dan kondisi keluarganya pun sepertinya tidak ada yang salah dan baik-baik saja gitu loh. Sementara itu, Keller mengumpulkan massa untuk beramai-ramai mencari Anna dan Joy ke hutan di malam hari. Tapi hasilnya pun nihil sampai pagi hari pun tiba. Di pagi hari, Loki datang ke rumah keluarga Birch dan Dover untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perawakan kedua anak kecil itu secara detail. Loki pun menjelaskan kepada Keller bahwasannya Alex adalah pria yang memiliki IQ seperti anak 10 tahun. Tetapi nampaknya Keller tidak dapat menerima itu karena tidak mungkin anak 10 tahun dapat mengendarai trailer. Keller sangat ingin agar Alex untuk tetap ditahan di penjara selama anaknya masih belum ditemukan karena ia sangat yakin bahwa Alex lah pelaku sebenarnya. What I'm gonna need you to do for me, I need you to calm down. I don't understand what any of this means. Why he would try to run away. Let me do my job. Considering all possibilities, Mr. Dover. He stays in custody until my daughter's found. Charge him. Lanjut ke scene di mana Loki menginvestigasi rumah Bapak Baptisnya sendiri yang termasuk jarak radius 10 mil dari TKP. Tetapi anehnya dia pun menemukan ruangan yang tidak terduga-duga adalah ruangan tersembunyi di rumah itu. Loki pun menyusuri ruangan itu dan alangkah terkejutnya dia saat menemukan tubuh seorang mayat yang sudah membusuk dan terikat di kursi dalam ruang bawah tanah di rumah tersebut. Loki langsung menginterogasi Bapak Baptis itu dan Bapak itu mengaku bahwasannya orang itu datang untuk melakukan semacam pengakuan dosa yang dimana mayat itu sudah membunuh anak 16 tahun. I convinced him to come. Children, huh? He'd kill more.
Keesokan harinya, Keller mendapatkan kabar bahwa Alex dikeluarkan dari penjara karena dia tidak terbukti bersalah sama sekali. Keller yang tidak terima jika orang itu bebas pun mendatangi Alex dan menginterogasinya sendiri saat banyak wartawan di situ. Saat Keller menanyakan, "Apa yang kau lakukan kepada anakku?" Anehnya Alex menjawab, "Mereka tak menangis sampai mereka kulepaskan." Keller yang mendengar itu pun menjadi semakin marah, tetapi dia pun ditarik oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi untuk diamankan. Keller pun mengatakan kepada Loki apa yang didengar oleh Alex sebelumnya. Loki pun datang ke rumah bibinya Alex untuk mengonfirmasi apakah memang benar Alex mengatakan itu. Dan seperti orang yang berpenyakit mental pada umumnya, dia menjawabnya dengan seperlunya saja dan sisanya cuman apa? Planga, plongo. Telling us that she could go to jail for a very long time. After everything she's done for you, do you want that for her? Keller memiliki rencana sendiri untuk menyelesaikan masalah ini dan dia pun datang ke rumahnya Alex untuk memantaunya. Saat ia sedang menunggu di sana, ia pun melihat Alex keluar dari rumahnya untuk pergi jalan-jalan bersama dengan anjingnya. Dan yang anehnya adalah Alex mengangkat anjingnya tetapi dengan cara yang kejam, yaitu menarik talinya ke atas hingga anjingnya pun tergantung. Keller yang curiga pun makin ditambah curiga lagi karena Alex menyanyikan lagu yang sama persis dengan yang dinyanyikan oleh Joy dan Anna untuk terakhir kalinya. Keller pun menodongkan pistol ke arah Alex dan tentu saja yang bisa Alex lakukan lagi-lagi hanyalah planga plongo. Jingle bells rock. Alex. Where'd you hear those words? Lanjut keesokan harinya, Keller mengajak Franklin untuk pergi ke suatu tempat yang Franklin sendiri tidak tahu mereka ingin kemana. Sampailah mereka ke suatu rumah kosong yang dimana rumah itu adalah rumah warisan dari bapaknya Keller dan sudah lama ditinggalkan. Alangkah terkejutnya Franklin saat ia melihat Alex ternyata sudah terikat di kamar mandi lantai atas dalam rumah itu. Franklin yang masih memiliki hati nurani dan bisa berpikir jernih pun tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Keller ini. Tetapi setelah diyakinkan oleh Keller, Franklin pun menurut saja karena ia juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Keller pun memulai interogasi Alex dan lagi-lagi ia tidak mendapatkan jawaban apa-apa sama sekali. Karena ya tentu saja orang seperti Alex akan merasa sangat tertekan saat keadaan takut. Just tell me where they are. Why won't you tell me? I can see it in his eyes. He fucking knows. Fine. You know what I'm gonna use this? You gonna tell us? Just tell us. Tell me! Tell me! Tell me! Tell me! My daughter! Pindah ke scene di mana sudah ramai orang berkumpul di halaman rumah Franklin untuk berkabung atas hilangnya anak dia. Detektif Loki sedang ada di situ juga untuk memantau keadaan dan tiba-tiba dia melihat seseorang yang meletakkan boneka yang dimana boneka itu adalah boneka milik Joy. Loki yang curiga pun mengawasi orang tersebut, tetapi tiba-tiba keesokan harinya, orang yang menjadi tersangka itu pun sketsanya sudah tersebar ke media berita yang mukanya sama sekali tidak mirip dengan Alex. Dan tentu saja Franklin semakin ragu kalau pelaku pencuriannya adalah Alex. Scene dialihkan ke detektif Loki yang mendapatkan laporan dari seseorang yang mempunyai toko baju bahwa orang itu familiar dengan muka orang yang ada di sketsa. Dan anehnya adalah orang itu selalu datang ke toko tersebut untuk membeli pakaian anak-anak dan ukurannya pun selalu berubah-ubah. Balik ke scene di mana Franklin pulang dari rumah interogasi dan Franklin yang nampaknya sudah stres dengan apa yang dilakukan oleh Keller pun mengadu ke istrinya yaitu Nancy. Nancy pun marah dengan apa yang dilakukan oleh Keller dan mengatakan kalau ia ingin melihat Alex. Alangkah terkejutnya Nancy saat ia melihat kondisi Alex yang benar-benar sudah babak belur. Mukanya lagi-lagi penuh dengan siksaan yang dilakukan oleh Keller. Nancy yang tidak tega pun membuka tali ikatan Alex dan tiba-tiba
Keller pun melakukan sesuatu yang lebih gila lagi dengan membuat suatu ruangan di mana ruangan itu sangat sempit sehingga tidak ada ruang untuk duduk dan cahaya masuk. Ruangan itu juga dilengkapi dengan shower yang ada air panas dan air dinginnya. Hanya ada satu lubang kecil untuk bernafas dan berbicara jika ada suatu hal yang ingin Alex bicarakan. Franklin dan Nancy pun benar-benar tertekan dengan keadaan ini. Di satu sisi mereka kasihan dengan Alex dan di satu sisi juga mereka ingin anak mereka kembali. Look, I want my baby back. I would die for my daughter as much as you, Miss Anna. But this ain't right. You better get to work. Franklin, think of Joey. Franklin. Sang tersangka nampaknya sudah masuk ke dalam rumah Keller dan langkah kakinya membangunkan Grace dan Ralph. Grace pun memanggil Loki karena kejadian tersebut dan mengelilingi semua ruangan di rumah itu. Saat mereka tiba di ruang bawah tanah, Loki pun melihat suatu barang aneh yang saya juga nggak tahu itu barang apa. Dan menanyakan kepada Grace, kemana suamimu pergi? Dan anehnya Grace mengatakan kalau seharusnya ia pergi bersama polisi untuk mencari anaknya. Loki pun berusaha membuntuti Keller untuk mengetahui sebenarnya dia kemana belakangan ini. Keller pun terpantau pergi menuju ke suatu tempat dan Loki pun mengikutinya sampai ia parkir ke suatu bar dekat di mana rumah interogasi itu berada. Tetapi saat Loki sedang memantau di jalan, dia pun diklaksonin oleh truk sampah karena ia berhenti di tengah jalan saat sedang memantau. Keller yang menyadari dia dibuntuti pun memutar arahnya ke dalam bar tersebut. Keller pun menghampiri Loki dan mengajaknya ngobrol di dalam mobil. Keller pun ngeles kalau dia di situ hanya untuk membeli minuman keras dan Loki pun menanyakan lagi, "Kenapa kau berjalan ke arah sebaliknya sebelumnya?" Dan mereka berdua pun berdebat di hari itu. And then I saw you. Your wife thinks you've been helping us. Probably. Am I suspect? I'm gonna assume that you're asking me because you assaulted a man who's now missing. But he skipped town because the asshole was... Mr. Dover, you need to take care of yourself and your... Kid's gone for more than a week. It hasn't been a fucking week. And every day, she's wondering why not you, but me home to have a good night's rest. Hey, Follow me. Hey. You look for my daughter. Loki yang curiga pun mencari di internet, adakah suatu rumah di jalan dekat bar kemarin, dan rupanya ia menemukan sebuah artikel berita di mana di situ terlihat ayah Keller memiliki properti di dekat situ. Balik ke scene di mana Keller datang ke rumah interogasi itu dan menyalakan air panas yang mana itu sangat menyiksa hingga membuat Alex di dalamnya teriak-teriak kesakitan. Alex pun mengatakan sesuatu yaitu, "Aku bukan Alex," dan kata-kata semacam teka-teki yang nampaknya hanya bisa dipecahkan oleh orang seperti dia. Dan saat Keller sedang bimbang dengan keadaan sekarang ini, tiba-tiba Loki pun datang ke rumah tersebut dan ingin masuk ke dalam rumah itu melalui jendela yang sudah ditutup dengan kayu. Hey, rise and shine. Two girls here, am I? What about Alex Jones? Came here to drink. You mind giving me a tour? Saat Loki hampir menemukan Alex, Loki pun mendapatkan telepon dari penjaga toko karena penjaga toko itu memberitahu bahwa ada orang yang di dalam sketsa itu datang lagi ke tokonya. Loki berhasil mencatat nomor platnya dan langsung pergi ke rumah tersebut dan benar saja orang itu adalah orang yang dikejar oleh Loki di malam itu. Tetapi orang itu pun ngeles dengan berkata kalau dia tidak pernah melihat Loki sebelumnya. Saat mereka berdua sedang terlibat percakapan, tiba-tiba... Move, I'll put a bullet through your fucking head. This is 1340. You need additional unit for a search. Anna? Fucking. Keller dan keluarga Birch pun dipanggil ke kantor polisi untuk ditanyakan tentang pakaian-pakaian yang ada dalam koper tersebut untuk memastikan apakah ada salah satu pakaian Anna dan Joy di situ. Rupanya keluarga Birch pun mengonfirmasi bahwa ada 2 pakaian Joy dalam foto tersebut. Saat giliran Keller yang diinterogasi, dan alangkah sedihnya ia saat menemukan kaos kaki anaknya yang sudah berlumuran darah di foto itu. Lanjut ke scene di mana pria tersangka itu atau yang bernama Bob sedang menggambar labirin dalam kantor polisi yang sudah berlangsung selama 3,5 jam. Loki yang sudah sangat stres menunggu
Bob pun datang ke ruangan tersebut untuk menanyakan apa yang sebenarnya kau gambar. Bob ini sama pelangap longotnya dengan Alex karena dia tidak menjawab saat ditanya dan hanya menggambar labirin yang mana itu mengakibatkan Loki sangat kesal dibuatnya dan mulai mengintimidasinya. Saat polisi berusaha melerai Loki, Bob pun berhasil mendapatkan pistol dari salah satu polisi ini, tetapi tiba-tiba Oh, fucking alright. Thy kingdom come. Forgive us our trespasses. He explained this before he... I'm sorry. I think we're done. It's the face. What did you say? Maze. Where's the maze? I'm gonna get you out of here, okay? Just tell me where. Don't fuck with me. Tell me! Tell me! Keller pun pergi ke rumah bibinya Alex untuk mengobrol dan menanyakan tentang labirin apa yang dimaksud oleh Alex. Bibinya Alex mengatakan bahwa suaminya dulu suka memelihara ular dan karena ular itulah yang membuat Alex berpenyakit mental. Balik ke scene di mana Loki sudah benar-benar frustasi atas apa yang terjadi selama ini dan dia pun mengobrak-abrik meja kerjanya. Dan secara kebetulan dia pun melihat foto kalung yang dikenakan oleh mayat di ruangan bawah tanah Bapak Baptis itu ternyata memiliki kalung yang sama seperti yang digambarkan oleh Bob. Loki pun pergi ke rumah Keller karena ia teringat bahwa Bob pernah keluar melalui jendela dan dia pun menemukan kaos kaki Anna ada di tanah di bawah jendela. Dan secara tiba-tiba berita mengejutkan pun datang karena rupanya Joy telah ditemukan masih hidup tetapi dengan keadaan dibius. Saat Joy siuman, dia pun berusaha mengingat kejadian yang terjadi kepadanya di mana rupanya Joy diberikan semacam permainan oleh sang pelaku dan Joy diberi misi untuk keluar dari labirin itu agar ia dapat pulang. Namun anehnya, Joy mengatakan bahwa Keller ada di sana dan Keller lah yang menyelotip mulutnya. Keller pun terlihat panik dan langsung pergi dari rumah sakit itu. Go downstairs, don't let him go. Hey! Hey! Loki berasumsi bahwa Keller ini pergi ke rumah interogasi dan mendatangi rumah itu. Dia pun mendengar suara gaduh di lantai atas seperti seseorang sedang memukul-mukul kayu. Dan yang sudah pasti itu bukanlah Keller, melainkan Alex yang disekap di situ berhari-hari lamanya dan berusaha untuk keluar. Scene dilanjutkan dengan Keller yang rupanya sudah berada di rumah bibinya Alex, tetapi dia membawa perkakas yang lengkap dan beralibi kalau ia ingin memperbaiki pintu bibi yang rusak. Saat Alex meletakkan perkakasnya, tiba-tiba Put your hands on your... Don't touch that bag. Come on. Top drawer. Mr. Dover. Mr. Dover, I'll kill you. That's your ticket to your daughter right there. The car keys on the table. Move it. Get over there. Alex. The very same look. Kid we ever took. His name was he can't either. So, Barry. Iya, terungkaplah fakta bahwasannya Alex adalah anak yang diculik dari bibi ini dan suaminya. Lalu yang mengejutkannya adalah Bob juga salah satu dari anak kecil yang diculik dan dirawat oleh bibi ini. Keller pun diperintahkan oleh bibi ini untuk masuk ke dalam mobil dan terkuaklah fakta bahwa suaminya telah menyatakan perang dengan Tuhan dan mayat yang ditemukan oleh Loki di ruang bawah tanah Bapak Baptis itu adalah suaminya bibi ini yang sedang melakukan pengakuan kepada Bapak Baptis untuk bertobat. Keller pun disuruh mengendarai mobilnya dan memundurkannya beberapa meter dan bibi ini pun mengatakan bahwa benarlah Alex yang membawa Anna dan Joy untuk jalan-jalan dan membawa mereka berdua ke rumah bibi ini. Tetapi bibi inilah yang menyekap mereka berdua dan meletakkan di dalam suatu labirin di ruangan ini. Rupanya di bawah mobil tersebut ada suatu lubang yang dalam sekali dan bibi ini menyembunyikan anak-anak yang telah ia curi di lubang itu. Keller pun disuruh masuk ke dalam lubang itu, tetapi karena ia menolaknya, dia ditembak oleh bibi ini dan terpaksa dia harus menurut dan lompat ke dalam lubang itu. Dan rupanya di dalam lubang itu tidak ada siapa-siapa kecuali Keller sekarang. Self-tourniquet. For you to still be alive, my dump you might last 24 hours. Wait.
Singkat cerita, Bibi ini sudah ada di rumahnya dan Loki pun datang ke rumah Bibi ini. Rupanya Anna masih hidup dan dikunci di suatu ruangan di rumah ini. Loki pun masuk menyusuri bagian ruangan dan dia melihat foto suaminya yang benar saja memakai kalung yang berbentuk labirin yang sama seperti mayat yang ia temukan di ruang bawah tanah Bapak Baptis. Bibi ini membius Anna dengan suatu cairan, tetapi Loki pun menemukannya dan memerintahkan Bibi ini untuk angkat tangannya. Dan saat Bibi ini sudah selesai membius Anna, tiba-tiba Hey! Help! Help! Singkat cerita, Loki pun selamat dan sudah berada di rumah sakit dengan kondisinya yang sudah agak mendingan, dan Anna pun berhasil selamat karenanya. Tetapi di sini Keller masih belum ditemukan dan sudah pasti mereka semua pun tidak tahu di mana Keller sekarang berada dan sudah pasti suuzon dengan Keller karena menurut Joy, Keller lah yang menyekap mereka dan ditambah lagi dialah yang menculik Alex dan menyiksanya. I miss him. He did what he had to do to. He's a good man. Loki pun pergi ke rumah bibinya Alex dan terlihat para petugas sedang menggali tanah untuk menemukan barang bukti atau petunjuk lainnya. Tetapi yang mereka temukan hanyalah ular mati dan barang tak penting lainnya. Ditambah lagi mereka harus melanjutkannya di lain hari karena tanahnya mulai membeku dan sulit untuk digali. Saat Loki berniat untuk pulang, dia mendengar suara tiupan peluit yang sudah pasti itu adalah peluit dari Keller. Dia pun menganggap bahwa dia hanya salah dengar, tetapi saat ia mendengar suara peluit itu lagi, tiba-tiba dan film pun berakhir. Prisoners. Oke, saya jelasin singkatnya ya. Jadi Bibi Holly atau bibinya Alex ini tokoh antagonisnya sebenarnya. Premisnya itu ada dia. Bibi Holly kan nyulik anak-anak gara-gara dia mau menyatakan perang kepada Tuhan. Soalnya anak dia yang asli itu kan meninggal atas kuasa Tuhan kan. Jadi dia nyulik anak-anak itu seolah-olah ngasih tahu ke Tuhan, nih gua culik anak-anak dari orang tuanya biar orang tuanya ngerasain apa yang gua rasain. Biar orang tua jadi gila, jadi jahat, terus nyalahin Tuhan atas hilangnya anak mereka. Nah, saat jadi targetnya itu Keller kan orang yang gak mau menyerah dengan keadaan. Tapi buruknya dia ini, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia mau. Kayak nyulik Alex terus disiksa, yang padahal Alex notabene-nya bukan pelaku utamanya. Dia cuma jadi perantara doang ke Bibi ini kan. Dengan kata lain, misi Bibi ini berhasil diterapkan ke Keller. Keller jadi orang jahat karena dia gak terima dengan keadaan anaknya hilang. Film ini tuh mau ngasih tahu kita kalau jangan ngelihat agama dari sudut pandang yang salah bro. Itu bisa bahaya banget. Bibi Holly dikasih cobaan sama Tuhan, malah pengen ngebalas Tuhannya. Keller dikasih cobaan sama Tuhan, malah nyiksa anak orang, mana berlindung dari sama Tuhan lagi. Jadi, amarta yang bisa saya sampaikan di film ini adalah manusia tidak akan beriman sebelum ia diuji. Saya Muhammad selaku Ketua Divisi Konsumsi Tim Pendongeng Handal mengucapkan terima kasih dan tetaplah bernafas.